Oke, selamat pagi dan shalom. Shalom. Sukacita. Amin. Mari buka Yohanes pasal 14, mulai ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang ke-6. Janganlah gelisah hatimu. Bahasa hari-hari ini adalah janganlah galau hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Lanjut. Dimatikan. Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamulah jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Sama-sama 1, 2, 3. Yesus kepadanya, telah sekian lama bersama-sama Filipus. namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau kata, tunjukkan Bapa itu. Adalah sebuah peristiwa yang buat murid-murid ini menjadi tamparan yang besar. Sampai di titik Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu. Kenapa mereka gelisah? Kan itu pertanyaannya. Siapa di antara saudara pernah gelisah? Kata bahasa sekarang, pernah galau. Ada di antara saudara yang pernah galau? Oleh kanan kirinya berkata, itu pasti kamu. Ya, iya. Dan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan gelisah. Katakan jangan gelisah. Karena gelisah itu sebenarnya saudara sedang meragukan Tuhan yang menyertai hidupmu. Amin. Nah, mereka mengapa gelisah? Mereka sebenarnya menantikan seorang raja yang memimpin bangsa Israel, karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh orang Roma, negara Roma. Maka mereka menantikan Yesus untuk dijadikan raja. Tapi hidup Yesus cuma 33,5 tahun, bahkan at least dia cuma pelayanan 3,5 tahun. Jadi ketika 3,5 tahun baru seneng-senengnya Tuhan ngomong, murid-murid, sebentar lagi aku pergi. Yohanes 14 ini adalah sebuah percakapan, khotbah sekaligus pidato Yesus terakhir kali dengan murid-murid. Dan saya suka sekali pernyataan aku pergi menyediakan tempat, aku menyediakan rumah. Dan Yohanes 14 ini adalah Yohanes yang sering kali kita khotbahkan di kematian. Betul kan? Kata rumah di situ dipakai kata mansion, katakan mansion. Mansion itu bukan sekedar rumah, istana itu, men. Betul ya? Iya. Lah bayangin Tuhan ngomong gini, aku menyediakan rumah bagimu, mansion, istana. Nah, lihat baik-baik. Saya melihat begini. Satu kali di ayat ini, pasal-pasal sebelumnya ngomong gini, Petrus menanyakan Yesus, kemana kamu mau pergi? Sedangkan Thomas bertanya, jalannya lewat apa? Nah, Petrus ngomong, kemana kamu pergi? Thomas ngomong, jalannya gimana? Filipus bertanya tentang, kalau aku mau ketemu Bapak, tuh modelnya yang kayak apa? Nah, Yudas yang bukan Iskariot bertanya, kamu kenapa pergi sih Yesus?
Jadi rupanya 4 murid ini belum memahami kenapa Yesus harus pergi. Bayangkan ini orang-orang dekatnya Tuhan. Dengerin baik-baik. Tidak selalu orang yang dekat dengan engkau itu ngerti destinimu. Betul ya? Gak selalu orang yang dekat dengan engkau tahu tujuan hidupmu. Karena mungkin dia mau dekat engkau karena ingin hore-hore saja. Ya. Saya percaya gini, gak semua orang yang dekat dengan engkau pun tahu pergumulanmu. Jadi jangan ngomong, kamu kok gak tahu sih apa yang aku alami. Memang gak tahu. Karena lihat baik-baik, Yesus ketika di Taman Getsemani, 3 murid yang dikasih pun gak tahu pergumulan Yesus yang begitu berat. At least akhirnya Yesus menjawab dalam pasal yang 14 ayat 6 berkata begini. Yesus menjawab dalam terjemahan BIMK, akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapatkan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Akulah jalan, ya kan? Dia berkata jalan. Ketika kita berkata tentang akulah, maka Yesus sedang memakai 7 perkataan akulah dalam Alkitab. Yang pertama Yesus ngomong begini, akulah roti hidup. Betul ya? Kenapa roti? Karena memang makanan khas orang Israel itu roti. Seorang Ambon ngomong, I am the sagu. Akulah sagu. Tapi karena Yesus, orang Israel ngomongnya roti. Karena makanan utama mereka apa? Roti. Saya. Nah, akulah. Yesus berkata, akulah roti hidup. Nah, dia sedang berbicara, aku makanan yang mengenyangkan. Yang kedua, Yesus ngomong gini, akulah terang dunia. Katakan terang dunia. Karena terang Yesus itu menyinari seluruh dunia. Tidak hanya satu tempat. Yang ketiga Yesus ngomong, I'm the door, akulah pintu. Ya. Terus yang keempat Yesus ngomong, akulah gembala yang baik. Berarti ada gembala yang jahat. Terus dia ngomong lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Terus dia ngomong yang keenam, akulah pokok anggur yang benar. Dan yang ketujuh Yesus ngomong gini, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada 3 kata. Akulah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Karena ada jalan yang bukan benar, ada jalan yang tidak menuju ke kehidupan. Sepakat kata Amin? Sehingga Yesus ngomong akulah jalan, tapi juga jalan itu benar. Dan jalan yang benar itu pasti menuju. Karena ada ayat Alkitab, ada jalan yang ujungnya menuju maut. Ya kan? Nah makanya saya suka sekali pernyataan banyak jalan menuju Madura, hanya satu jalan menuju surga. Ya kita nggak usah ke Roma lah ya, kejauhan. Ya kan? Ya. Nah lihat, kata jalan dalam bahasa Yunani dipakai kata hodos. Katakan hodos. Saya suka sekali karena kata hodos itu bukan kata benda, tapi hodos itu kata sifat. Tahu bedanya? Kalau hodos kata benda, maka itu jalan yang kita injak, kita ngatur jalan itu. Suka-suka saya, jalan mau kemana? Karena namanya kata benda, namanya benda, dipindah dia nggak akan komplain. Betul kan? Namanya benda. Anda bukan benda kan? Anda manusia. Yang disebut benda handphone saudara. Pernah nggak handphone itu Anda pindah dan komplain? Jangan taruh di belakang pantat, gua nggak enak. Nggak pernah. Namanya juga benda. Pernah nggak sepatu komplain? Nggak pernah, karena dia benda. Yang sering komplain itu ngomong saya. Oleh kanan kirinya kamu. Artinya ketika Tuhan ngomong gini, akulah jalan, dia sedang ngomong gini, akulah sifat-sifat yang harus kamu miliki ketika engkau berjalan. Halo? Waktu engkau hidup, engkau harus punya sifat-sifat dari Yesus. Katakan amin. Bagaimana kita bisa mendapatkan multiplied grace kalau kita ini nggak menghidupi Kristus? Sifat-sifat manusia lama kita yang hidup bukan sifatnya Kristus.
Seharusnya kehidupan Kristen adalah kehidupan yang memiliki sifat Kristus. Apa itu sifat Kristus? Lemah lembut, katakan lemah lembut. Yesus itu lemah lembut. Rendah hati, katakan rendah hati. Orang rendah itu enak, saudara. Orang sombong itu paling menderita, percayalah sama saya. Karena kalau ada orang yang lebih dari dia nggak akan marah. Orang rendah hati biasa, kamu kaya udah biasa aja. Kamu mau pintar biasa. Jadi respon kita menentukan. Jadi sifat-sifat Kristus, lemah lembut, rendah hati, murah hati. Yesus itu ya. Ketika Yesus melihat orang, tergelaklah hatinya oleh, maka Yesus mesgulah. Katakan mesgulah. Mesgulah itu mudah terenyuh. Lihat orang itu mudah tersentuh. Hodos itu adalah kata sifat yang artinya hidup kita punya paradigma Kristus. Katakan Christ paradigma. Kita punya culture-nya Kristus. Katakan culture, budayanya Kristus. Amin. Dan kita punya lifestyle, gaya hidupnya Kristus. Ini yang saya sebut bahwa kekristenan kita ini ikut jalan yang sifat-sifatnya Kristus. Ada 3 jenis orang Kristen. Yang pertama disebut Kristen-Kristenan. Katakan Kristen-Kristenan. Tahu artinya Kristen-Kristenan Mace? Ya, Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kamu Kristen? Iya. Ke gereja? Enggak. Nah itu. Kamu Kristen berdoa? Enggak. Ngaku Kristen tapi tidak hidup dalam pertobatan. Ya. Yang kedua jenisnya adalah Kristen tenan. Serius Kristen, ya kan? Kamu melayani? Iya dong, saya Kristen melayani. Kamu hidup benar? Iya dong, hidup benar. Ya, karena saya Kristen. Tapi ada level yang up, yang lebih daripada Kristenan dan Kristen tenan. Orang Jawa bilang begini, Kristen tenanan. Nah, saudara levelnya mana? Kristenan, sekedar Kristen. Wah, ayo kita masuk ke dalam yang namanya Kristen tenanan. Ya. Nah, teman-teman, itu yang pertama ketika kita Yesus berkata, akulah jalan, dia berkata ini, aku itu hodos. Jalan itu sifat, artinya kamu harus punya sifat-sifat seperti saya. Waktu kalian dan kita bercermin, kita akan lihat wajah kita kan. Nah itu, Yesus ngomong begini, waktu kamu ikut aku, semua sifatku itu harus ada di dalam hidupmu. Amin. Iya, karena kita ini sudah manunggal dengan Tuhan. Jadi hati-hati. Yang kedua, ketika Tuhan berkata, akulah jalan, dalam teks bahasa Inggris yang memakai I am the way, bukan I am a way. Apa bedanya a dan the dalam bahasa Inggris? Kata a itu menunjukkan aku itu salah satu. Tapi kalau dia ngomong I am the way, aku satu-satunya. One and only one. Ya. Ketika Yesus berkata I am the way, dia ngomong gini, aku satu-satunya. Dan saya bersyukur Tuhan ngomong I am the way, I am the truth, I am the life. Ya kan? Yesus tidak ngomong I am a way. Kalau Yesus ngomong I am a way, berarti Yesus cuma salah satu jalan. Berarti ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk masuk ke sana. Entah jalan itu adalah jalan kebaikan yang diajarkan beberapa agama yang lain, jalan amal, betul? Ya, ada agama-agama lain mengajarkan bersemedi, bertapa di gunung-gunung untuk mendapatkan apa? Surga. Ada agama lain mengajarkan semakin banyak kamu beramal, kamu semakin bisa masuk surga. Tapi Yesus ngomong begini, I am the way, one and only one. Orang boleh mengajarkan apapun, tapi kita punya kepastian Yesus satu-satunya jalan. Karena itu kalau sudah tahu Yesus satu-satunya jalan, dengerin baik-baik. Jangan pernah jual Yesus
imanmu, kepercayaanmu hanya dengan hal-hal yang sementara. Hei cewek-cewek yang belum menikah, jangan jual Yesus hanya kamu gak bisa ketemu Petrus, Yakobus, dan Thomas. Makanya Thomas berkata, tunjukkanlah jalan. Ya kan? Dan Yesus ngomong gini, inilah aku jalannya. Aku satu-satunya jalan. Makanya Kisah Rasul 4 ayat 12, hanya melalui Yesuslah. Hanya melalui jalan yang disebut Yesus saja kita diselamatkan. Dan kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia TB berkata, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan. Tidak ada, nothing. Jadi percayakanlah hidupmu kepada Yesus. Dia berkata, I'm the way. Aku satu-satunya. Katakan satu-satunya. Kalau kita ngomong ini adalah produk satu-satunya, maka saya berkata itu produk yang sangat mahal. Betul gak? Saya percaya sesuatu yang dibuat secara limited edition itu pasti jauh lebih mahal daripada yang dibuat secara, ya kan? Kenapa ada sepatu yang harganya 23 juta? Semahal-mahalnya sepatu tetap ditaruh di bawah kan? Iya. Ada nggak sepatu mahal ditaruh di kepala ya? Mahal cak. Nggak ada. Mungkin kecuali pas hujan aja kan? Kita kendeng ya. Yang pertama, teman-teman, kata hodos itu kata sifat yang menunjukkan ayo kita berjalan mengikuti sifat-sifat Kristus. Yesus di depan dan kita di belakangnya. Bahkan Yesus nyanyi sama kita, tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak toh. Nah, saudara, sifat-sifat Yesus harus kita miliki. Lemah lembut, amin. Rendah hati, amin. Ya, murah hati, amin. Penuh kasih, amin. Penuh pengampunan, sepakat. Orang yang bebas pengampunan itu orang yang paling enak, bebas, lepas. Saya akan selalu kasih contoh. Kalau saudara membenci temanmu, sahabatmu, saudaramu, saya kasih tahu, belum tentu yang kamu benci itu tahu kamu benci. Benar? Tapi waktu saudara menyimpan itu terus menerus, yang gak enak lama-lama siapa? Bukan dia, tapi diri sendiri. Benar gak? Waktu kita benci teman dan teman gak tahu, kita lebih sakit hati gak teman baik sama kita? Ya ada udang di balik rempeyek ini, kok baik terus. Waktu kita udah jengkel, marah, tiba-tiba kita di atos itu makan sop buntut ya kan. Teman yang kita benci lewat, halo Cik, itu sop buntutnya langsung ketelan di sini. Kenapa? Saya cuma bilang begini, itu kesalahanmu, bukan kesalahan dia. Halo? Yang terakhir teman-teman, jadi yang pertama hodos itu sifat, yang artinya kita miliki sifat-sifat Kristus. Yang kedua, kata hodos itu dikatakan I'm the way. Kata the way itu menunjukkan satu-satunya, one and only one, ya. Yang terakhir, saudara lihat bahwa ketika Yesus berkata, I am the way, akulah jalan. Percayalah bahwa jalan itu selalu menuju ke sebuah tempat atau tujuan tertentu. Benar? Ya. Ya. Kalau itu jalan buntu, maka selalu ada tulisan di sebelumnya, sebelum kita ketemu jalan buntunya. Jalan buntu. Kalau sudah tahu ada tulisan jalan buntu dan kita nekat, bukan jalannya yang salah, kitanya yang, bahasa Inggrisnya cough-low, ya kan? Udah tahu jalan buntu, tetap aja jalan, salah sendiri saudara. Ya, saudara, kata jalan itu mempertemukan, dan ketika kita berjalan, artinya kita sedang dalam bahasa Inggris journey, katakan journey. Kata journey itu artinya adalah sebuah perjalanan. Kalau saudara membaca kitab Mazmur, maka ada kata ziarah.
Kata ziarah artinya nyanyian pendakian, ya. Dan ziarah dalam teks Alkitab itu adalah sebuah perjalanan pendakian ke Yerusalem, tujuannya untuk memuji Tuhan. Ya. Nah, ini juga perjalanan ke tempat tinggi bagi bangsa Israel kuno. Ziarah merupakan sebuah perjalanan di mana Allah berada. Perjalanan menjumpai Tuhan. Perjalanan ziarah selalu diiringi dengan nyanyian. Kalau saya membaca kitab Mazmur maka selalu muncul nyanyian ziarah Daud, nyanyian ziarah. Jadi ada artinya. Saya percaya titik koma dalam Alkitab itu meaningful, selalu punya arti. Sekalipun dalam teks Ibrani nggak ada titik koma, maksudnya kata demi kata dalam Alkitab itu selalu meaningful, selalu penuh arti. Nah, ziarah, ya kan? Dikatakan ziarah adalah sebuah perjalanan iman yang diiringi nyanyian. Jadi waktu saudara melakukan sebuah perjalanan imanmu, kamu itu harus memuji Tuhan. Makanya sebenarnya kalau sudah membaca kitab Mazmur itu tidak dibacakan. Kitab Mazmur itu dinyanyikan. Tujuan akhir dari hidup kita adalah Yesus, katakan amin. Amin. Kalau dalam Yohanes 14, tujuan kita yang terpenting dan termulia setelah kita mati adalah surga. Betul? Siapa yang percaya mati masuk surga, lambaikan tangan. Oke. Siapa yang percaya lagi? Siapa yang percaya mati masuk surga? Amin. Ya. Siapa yang mau masuk surga hari ini, angkat tangan. Mari kita doakan. Saya ini heran ya. Ada orang Kristen kalau ditanya mati masuk surga, yakin? Amin. Sekarang mati, jangan dulu Pak, belum nikah. Lah hubungannya apa antara belum nikah dengan surga? Tanyalah seperti yang mau menikah. Yang sudah menikah kan ngomong, kalau tahu menikah kayak gini dari dulu aku mau masuk surga. Berarti pernikahannya bermasalah. Karena pernikahan yang sebenarnya adalah menghasilkan surga di bumi, amin? Iya, menghadirkan surga di bumi. Jangan buru-buru nikah kalau belum tahu surga. Nah, tujuan akhir kita Yesus, katakan Yesus. Saudara, ukuran sukses itu kesetiaan, katakan setia. Dan kita harus setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Dalam perjalanan itu butuh kesetiaan, dalam perjalanan itu butuh komitmen. Jangan pernah berhenti ketika Anda lelah, tapi berhentilah ketika Anda sampai garis finish. Amin ya? Jangan pernah berhenti ikut Tuhan, mengiring Yesus terus. Itulah sukaan hatiku. Terus semua aku untuk mengenal kehendaknya. Jadi mengiring dan mengikut Tuhan itu keputusan kita. Haleluya. Amin. Jadi ketika kita berkata jalan itu ada tujuan akhirnya, ada goal. Itu namanya cita-cita, itu namanya visi. Dan saya percaya begini, orang yang punya tujuan akhir, itu orang itu semangat. Saya percaya begini, Yusuf itu tidak mundur ketika dia mengalami masa sulit. Yusuf dalam perjanjian lama, karena saya tahu Yusuf selalu mengingat mimpinya. Seandainya Yusuf tidak mengingat mimpinya, waktu di kota Tante Potifar, ya kan, Tante Potifar, Cop, sini dong Cop. Mungkin Yusuf lepek saudara. Tapi waktu Tante Poti Cop sini, sorry, hanyalah kau iblis daripada aku. Yusuf minggat, selamat. Makanya saya bilang begini, tidak ada satu manusia pun yang kebal dosa. Amin. Iya, at least pendeta pun nggak kebal dosa. Ya, kalau kamu tahu itu dosa, kamu nggak bisa tengking, kamu jauhi. Yesus ngomong, aku tuh jalan, memakai kata hodos. Ending dari semua khotbah saya ini, saya cuma mau bilang satu hal.
Tuhan sedang mau bilang begini, kamu harus punya identitas. Dunia lihat kamu, dia sudah paham, benar, ini Kristus. Amin, Bapak Ibu. Amin, teman-teman. Siap menjadi representative of Christ Kingdom. Di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini. Filipi pasal 2 ayat 8, saya suka sekali dia berkata, Filipi 2 ayat 8, 9, 10. Percayalah seperti bintang-bintang di tengah angkatan yang rusak atau bobrok ini. Ya, kita harus bercahaya, katakan bercahaya, seperti bintang-bintang. Bahasa kerennya, ayo kita glowing, ya kan? Ya kan? Glowing seperti Kristus, sepakat? Bukan, kita akan menjadi orang-orang yang glowing di hadapan Tuhan dan manusia. Haleluya. Amin.